Good morning semuanya. Bahasa lain apa ya? Cauan semuanya. Sugeng enjang Kak Adi. Sugeng enjang semuanya anak-anak. Anak-anak sudah gabung, kakak-kakak juga sudah siap semua. Nah, anak-anak siapa yang tadi malam tidurnya nyenyak? Angkat tangan. Iya, Joseph ini belakang hati. Nyenyak semua ya. Ada yang mimpi buruk tadi malam? Enggak ada. Berarti semuanya dikasih Tuhan tidur yang nyenyak sekali. Nah, pagi ini kita bisa bangun, kita boleh siap-siap untuk sekolah minggu. Kita mau menyanyi Selamat Pagi Tuhan. Oke. Nyanyi sama-sama ya anak-anak. Siap. Oke. Anak-anak sebelumnya Kak Ati mau tanya, siapa yang sedang nggak enak badan hari ini? Biar nanti kita bisa doakan. Semua sehat anak-anak? Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan. Tapi gimana? Kalau didoakan biar tambah cantik bisa nggak Kak Adi? Bisa, tapi kita juga harus berusaha, Kak Vivin. Kita olahraga, kita rajin mandi, itu bisa loh. Oke, yuk kita nyanyi ya, ikut semua ya anak-anak. Lagunya Selamat Pagi Tuhan. Tepuk tangan boleh. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oke, sekali lagi ya, one more time. Selamat pagi Tuhan, lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ayo yang belum ikut nyanyi, kita mau nyanyi bareng-bareng ya. Kita berterima kasih, Tuhan sudah kasih tubuh yang sehat, matahari bersinar. Selamat pagi Tuhan, tak lupa Hara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah. Kita naik satu oktaf. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah cintanya. Oke, semangat semua ya anak-anak ya. Puji Tuhan. Yuk sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Tidak usah diikuti anak-anak. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi riang. Karena berkat Tuhan kepada kami selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Sebentar lagi kami mau mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin dan sertai kami. Pimpin kakak-kakak yang akan memimpin sekolah minggu, pimpin anak-anak yang akan memuji Tuhan.
dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak, Kak Adi sekarang mau ngajak nyanyi lagu yang ada gunung-gunung, bukit-bukit. Nah, kira-kira siapa yang tahu lagu apa itu? Lagunya semangat banget. Daki-daki ya Kak? Salah Kak Vivin. Belum tepat. Salah. Apa? Yo, siapa yang tahu? Bukit-bukitnya beranjak, gunung-gunung beranjak, bukit-bukitnya apa ya? Ya pokoknya ada gunung-gunung beranjak, bukit-bukit. Belum ada yang tahu? Oh, bukit bergoyang. Ya, ada yang ingatkan di belakang. Terima kasih. Oke, kita nyanyi. Biarpun sambil berdiri ya kalau bisa. Kak Adi berdiri kelihatan enggak, anak-anak? Iya, kelihatan dadanya aja. Kalau gitu Kak Adi duduk aja. Ini Kak Adi masih belum di rumahnya, masih sempit rumahnya. Jadi nanti kalau sudah pindah baru itu ya bisa goyang. Oke, siap ya. Anak-anak yang bisa berdiri, berdiri sambil goyang-goyang pakai gerakan. Biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, lompat, dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Nah, ikut nyanyi semua, boleh buka mic. Gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke. Tadi videonya ada delay, anak-anak. Iya Kak. Delay ya? Iya. Oh, oke. Delaynya lambat ya? Lama ya? Oke. Iya, semoga lagu berikutnya nggak delay ya. Tapi anak-anak sudah semangat. Siapa yang masih ngantuk? Nggak ada. Oke, dijawab sama Joseph di belakang. Semua sudah bangun, seger. Oke, sekarang anak-anak siapkan persembahannya ya. Kita kan tadi sudah bersyukur. Sekarang kita mau wujudkan rasa syukur kita melalui persembahan. Anak-anak bisa scan QR atau transfer ke rekening bank GKI Darmo Satelit. Nanti Kak Adi kasih di videonya. Oke. Kita mau nyanyi betapa
Betapa baiknya Engkau Tuhan. Bisa semua ya? Bisa anak-anak? Bisa, Kak. Oke. Bisa. Oke, Kak Adi mau puter kan? Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, tambah keras. Hosana, Hosana. Amin. Mama ya. Lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Oke, jreng. Ada jrengnya terakhir. Oke, anak-anak. Oh, iya, maaf ya Karensa, QR-nya terlalu kecil. Gini, nanti Mama suruh lihat di Warta Jemaat aja, itu ada QR-nya ya. Ya, Mama Ivana ya, lihat di QR-nya di Warta aja ya. Oke, makasih masukannya Karensa. Nanti Kak Adi buat yang kode QR code-nya. Oke. Anak-anak, sekarang kita mau bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberi kesempatan untuk bersyukur melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan mau pakai persembahan ini untuk bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau mau berkati Kak Fen dan Kak Ika yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke. Siapa sekarang yang siap dengar firman Tuhan? Tuhan siap. Clarissa, kok anggap Clarissa? Iya ngantuk ya Clarissa? Enggak ya, harus semangat. Oke, sekarang kita mau menyanyi untuk mempersiapkan firman Tuhan. Anak-anak bisa lagu ini? Dia harus makin bertambah. Siapa ini dia? Tuhan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ku harus makin berkurang. Betul, Clara. Nah, Tuhan Yesus. Oke, kita nyanyi ya. Kok betapa baiknya. Sebentar, salah. Oke. Siap. Kita nyanyi ya. Ya. Siap. Kak Adi suka semangatnya. Oke. Kak Adi nyanyi sama Joseph.
Ya, harus makin bertambah. Harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, dari semua orang datang kepadanya sekarang. Nyanyi lagi ya, sekali lagi, one more time. Harus makin bertambah. Harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, semua boleh buka mic, kita nyanyi bareng. Harus makin bertambah, harus makin berkurang. Nama Yesus disembah di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastinya menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, sekarang kita mau bagi kelas. Iya, kelasnya ada 2 ya. Yang kecil tetap di sini. Yang besar ikut Kak Ika. Ya, ikuti Kak Ika. Kak Ika mau kemana hari ini? Kelas. Kita tunggu Kak Ika ya. Never mind, there's a teacher. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Halo Kak Ika. Hai. Oke, sebelum kita mulai, kita doa dulu sebentar ya untuk minta penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, supaya kami bisa mengerti firman yang diberitakan, dan kami bisa menggunakannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, Kak Ika share screen dulu ya. Firman kita hari ini itu diambil dari ini. Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Kelihatan ya? Oke, kita pertama baca dulu dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Dibuka Alkitabnya masing-masing. Ini ada 20 ayat, nanti Kak Ika minta tolong adik-adik bacain 4 ayat ya. Oke, sudah buka semuanya Alkitabnya? Sekarang Kak Ika butuh 5 sukarelawan untuk membacakan ayat 1 sampai 4, 5 sampai 8, 9 sampai 12, 13 sampai 16, terus 17 sampai 20. Siapa yang mau membacakan? Bantu Kak Ika. Angkat tangannya. Oh, Selin.
Oke, Selin ayat 1 sampai 4 ya. Terus Feren ayat 5 sampai 8. Terus siapa lagi? Livia ya. Oke, Livia. Berikutnya berarti ya 9 sampai 12. Terus yang 13 sampai 16 siapa? Kayla mau? Iya. Oke. Sebentar lagi membuka. Oke, kalau gitu. Kayla 13 sampai 16. Iya, aku dari apa sampai berapa? Lupa aku. Feren, kalau Feren dari 5 sampai 8. Baik. Oke? Oke. Oke, Kayla udah buka? Sudah. Oke. Kalau gitu ayo kita mulai dari Selin ya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti biasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain mengikatkannya pada pinggangnya. Oke. Sekarang Feren. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Oke, terima kasih Feren. Sekarang Livia ya. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyalahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua mau bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Terima kasih Livia. Sekarang Kayla ya. Di-unmute dulu, Kayla. Ayat berapa ya? Kayla ayat 13 sampai 16.
Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ya. Ayat 17 Kak Ika yang bacakan ya sampai 20. Ya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Nah, cerita kita pada hari ini adalah tentang Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Adik-adik semua tahu kan ceritanya? Pada perjamuan malam, Tuhan Yesus tiba-tiba membuka jubahnya, mengikat pinggangnya, mengambil basi, lalu membasuh kaki murid-muridnya semua. Termasuk Yudas Iskariot juga yang akan mengkhianati Tuhan Yesus. Kita sebelum Kak Ika mulai lagi menjelaskan soal bacaan kita pada pagi hari ini, kita nonton video pendek dulu ya, sebentar. Oke. Ya, itu videonya yang tadi yang Kak Ika share. Kalau adik-adik lihat video itu, kira-kira apa sih yang dilakukan si abang ini? Berbuat baik kepada semua orang. Betul, si abang ini berbuat baik sama semua orang. Padahal ini ya, abangnya ini bukan orang kaya, ya kan? Dia orang biasa-biasa aja, tapi dia berbuat baik sama semua orang. Adik-adik lihat nggak? Ada juga kan orang yang lihat terus apa? Geleng-geleng kepala. Menurut adik kenapa orang-orang itu geleng-geleng kepala? Waktu si abang ngasih makanan ke anjing, waktu si abang kasih uang ke pengemis, kan ada kan bapak-bapak yang geleng-geleng kepala. Itu kira-kira kenapa? Kira-kira deh, ada ininya? Adik-adik ada perkiraan? Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Karena kalau kita gitu ya, kadang-kadang membantu orang kalau kayak ngasih makan anjing gitu kan. Biasanya kan orang itu gini, kamu aja kesulitan kok kasih makan anjing gitu. Apalagi itu kan ayam cuma satu gitu. Jadi kalau kita merasa kadang-kadang gini, kalau kita ngerasa kekurangan, kita nggak kepengen memberikan kepada orang lain. Kalau kita cuma punya satu, buat aku aja nggak cuma buat aku aja gitu. Kita nggak mau berbagi kepada orang lain. Lalu bapak itu untuk yang pengemis itu, dia kenapa geleng-geleng kepala? Karena dia ngeliat pengemis itu setiap hari ada di situ, ya kan? Jadi apakah benar itu nanti kan tulisnya untuk edukasi kan, untuk pendidikan anaknya. Anaknya kok ikut mengemis gitu kan? Tapi rupanya bapak si abang ini tidak melihat kira-kira nanti ini dipakai buat apa ya sama si pengemis. Dia memberikan dengan tulus hati. Menurut adik-adik, pasti abang ini memberikan sesuatu, memberikan pisang kepada ibu itu, membantu ibu-ibu mendorong, itu dia mengharapkan balasan nggak atas perbuatannya? Enggak. Betul, dia nggak meminta balasan gitu. Sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Tuhan Yesus itu waktu malam terakhir dia kan guru.
dia itu mengambil air lalu membasuh kaki murid-muridnya. Itu mengajari apa? Mengajari supaya kita tidak mengharapkan balasan, satu. Yang kedua adalah supaya kita tuh tidak melihat aku ini lebih tinggi kedudukannya, aku ini guru, masa aku melayani muridku? Enggak seperti itu. Tuhan Yesus mengajari supaya kita saling membantu satu sama lain, saling melayani, tidak mengharapkan balasan juga. Dan juga supaya kita tidak perlu melihat kalau dianggap sama orang itu aneh aku membantu. Enggak. Kita membantu karena kita ingin membantu. Kayak gitu. Bahkan Tuhan Yesus pun ya, waktu dia membasuh kaki murid-muridnya, dia juga membasuh kaki Yudas. Adik-adik ingat Yudas Iskariot itu siapa? Yang telah membenci Tuhan Yesus. Betul, dia adalah murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tetap berbuat baik. Bahkan pada orang yang Tuhan Yesus tahu, Yudas akan mengkhianati dia, Tuhan Yesus tetap berbuat baik. Jadi itu juga yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita nggak boleh lihat, kamu jahat sama aku harus balas kamu. Aku nanti kalau kamu jahat sama aku nggak mau baik sama kamu. Enggak, Tuhan Yesus tetap baik kepada orang yang jahat sama dia. Dan itu juga kita harus lakukan. Jadi kalau seumpamanya adik-adik bertengkar gitu misalnya sama adik, sama kakak, gitu. Nggak boleh jadi membalas apa yang dilakukan. Harus berusaha mengampuni dan berbuat baik. Gitu ya. Jadi penerapan kita pada hari ini adalah ada dua. Yang pertama adalah kita harus berbuat baik dan saling melayani seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Terus yang kedua adalah kita harus memberi dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan balasan. Tanpa mengharapkan balasan itu bukan berarti Tuhan tidak tahu. Kayak tadi si Mas itu dia tidak mengharapkan balasan, tetapi kan rupanya orang-orang pun yang mendapat perbuatan baiknya itu tersentuh hatinya, ya kan? Si ibu itu memeluk, yang dikasih pisang itu kan memeluk dia. Terus anjingnya yang sering dikasih makan akhirnya ngikutin pulang bareng-bareng sama si Mas itu, jadi dipelihara sama si Mas itu. Terus bunga di dalam pot yang pertamanya kering karena kena air terus-menerus jadinya berbunga. Ya kan, itu semua adalah hasil yang kita dapatkan kalau kita berbuat baik. Kita mungkin nggak tahu, kira-kira kayak aku berbuat baik terus langsung ada balasannya, itu enggak. Tuhan yang akan melihat, Tuhan yang akan menilai, Tuhan yang akan memberikan sesuatu kepada kita. Kadang-kadang berupa kebahagiaan, terus nanti hubungan kita sama saudara-saudara kita jadi baik, atau kalau enggak gitu kita jadi lebih banyak teman. Itu yang kita dapatkan kalau kita berbuat baik. Tapi ingat, berbuat baik harus dilandasi dengan hati yang tulus. Oke adik-adik, sekarang kita pergi ke ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita diambil dari ini, Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini kita memakai Tuhan Yesus sebagai teladan. Berbuat baik seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oke? Kak Ika minta tolong, ada yang ini dong. Ada yang bantu Kak Ika untuk mengulang ayat hafalannya biar kita semua hafal tiga kali, 3 orang. Kira-kira siapa aja nih? Livia Yong. Oke, Livia Yong, 1. Terus siapa lagi? Saya itu siapa? Kayla? Warren. Oh, Warren. Oke, sama Selin ya. Oke. Ayo dari Livia, terus Warren, terus Selin. Silakan. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Bagus.
Ayo Warren, sekarang. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oke. Terus sekarang terakhir Selin ya. Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Oke, sip. Terima kasih adik-adik. Ingat ya, berbuat baik itu juga bukan sesuatu yang besar. Bisa hal-hal kecil. Kayak tadi si abang memberikan kursi waktu di bis, atau memberikan pisang, atau membantu. Gitu. Adik-adik juga bisa ya di rumah membantu mama sama papa, membantu teman, membantu ibu guru di sekolah misalnya, atau di sekolah minggu membantu waktu persembahan, atau waktu baca ayat hafalan seperti ini juga membantu. Terima kasih banyak atas bantuannya ya. Nah, sekarang kita akan pergi ke aktivitas. Aktivitasnya Kak Ika bikin gampang aja. Kita bikin, Kak Ika punya ini, game. Kita bagi jadi 2 kelompok. Pertamanya, kita ada berapa orang nih di sini sekarang, Kak Lydia? Ada 12 termasuk Kak Ika sama saya. Oke, kalau gitu kita bikin jadi 2 kelompok, berarti 5-5 ya anggotanya ya. Kira-kira kelompok A sama kelompok B. Siapa yang masuk kelompok A, siapa yang masuk ke kelompok B enaknya Kak Lydia? Coba, berarti Aja tak atau cuman ini aja sih Kak, maksudnya ya langsung aja ya. Berarti langsung tunjuk ya. Oke, kalau gitu saya Kak Ika tunjuk aja ya. Soalnya Livia, Puan, Angga, Karen sama Selin di kelompok A. Terus teman-teman. ya Feli, Ayam, Kayla sama Warren sama Sian di kelompok Feren sama Sian di kelompok B gitu ya. Kalau di kamu kira kan aku nanya guru juga nggak tahu pelajaran ya, kita kan cuma kayak gituan. Ayo tadi siapa yang kelompok A? Kak Ika langsung bagi nih tadi. Siapa kelompok A? Coba ini angkat tangannya. Oh, Selin angkat tangan. Kita kayaknya kelompok B deh. Ya, Selin, Livia, Angga, sama siapa lagi? Oh, gini aja. Yang satu pakai raise hands, yang satu pakai gambar hati. Ininya untuk nandakan kelompok A sama kelompok B-nya. Reaction-nya. Berarti yang raise hand itu kelompok A ya. Kelompok A. Terus yang kasih hati atau kasih disepakati bersama mau kasih apa, kasih hati aja ya. Kasih hati kelompok B. Coba ya, Kayla sama Gordon kelompok B. Terus siapa lagi? Feren kelompok apa tadi? Feren kelompok B. Kasih. Kayla juga kelompok B. Hatinya dinyalain terus aja Kayla, nggak apa-apa. Ya. Jadi biar kelihatan. Diam kelompok apa tadi? Feli, Karensa, Shen. Ya. Aku nggak mau main. Oke, Karensa Oke. main, Kak. Oke, nggak apa-apa. Ya nggak mau main, nggak usah angkat tangan. Ya main aja. Yang main kasih simbol. Siapa aja yang mau main? Oke, Kayla mau main. Feren, tadi udah. Iya. Feren mau main nggak? Oke, pakai jempol aja. Liam mau main? Tapi pertanyaannya Oh, Liam nggak mau main, Kak. Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang mau main aja. Kita berarti ini ya, yang mau main cuma 3 orang? Sheila, Warren, sama Feren. Oke, kalau gitu berarti 5 ya berarti ya. Yang lain nggak mau main semua ya? Iya, Puan juga nggak mau. Oke, kalau gitu kita main. Kalau gitu kita bagi kelompoknya gimana nih Kak? Supaya Ini udah adil. ini, Kak. Udah 3 nih. Udah ya?
Selin, Livia, Angga, terus Di kelompok B, Kayla, Warren, sama Feren. Oke, pas kalau gitu. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai dari kelompok A atau kelompok B nih. Kita harus giliran soalnya. Wakilnya kelompok A siapa? Wakilnya kelompok B siapa? Kita ini ya. Kita mulai dari kelompok A dulu aja nggak apa-apa ya. Oke. Oke, yang kelompok A ini kan gamenya ada, bisa lihat ya semuanya ya, ada angkanya 1 sampai 9. Nah, kelompok A akan pilih satu angka, terus menjawab satu pertanyaan. Kalau betul, nanti kotaknya itu jadi miliknya kelompok A. Kita bikin supaya nanti yang menang adalah yang bisa bikin 3 garis. Yang bisa bikin 1 garis dari 3 ini berurutan. Misalnya, kalau kelompok A bisa jawab pertanyaan benar nomor 1, 2, dan 3, berarti kelompok A menang. Seret garis. Atau kelompok B, seumpamanya di 2, 5, 8 benar sama, 1 garis. Itu berarti kelompok B menang, gitu ya. Atau 7, 8, 9 boleh. Diagonal juga boleh. Diagonal itu berarti 159 atau 357. Kayak gitu. Gampang ya mainnya, cuman jawab 3 pertanyaan supaya garisnya pas. Supaya bisa bikin garis, oke? Ini nomor-nomornya. Oke? Sekarang Kak Ika mulai dengan kelompok A dulu. Kelompok A mau pilih nomor berapa? Oke, nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Siapa nama murid yang mengkhianati Yesus? Judas Iskariot. Betul. Judas Iskariot. Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Berarti kelompok A betul ya. Ini Kak Ika kasih tulisan A gitu ya. Warren kelompok apa? Warren kelompok B sama Kayla. Oke, sekarang kelompok B. Mau pilih nomor berapa? 2. Oke, nomor 2. Simon Petrus tadi minta dibasuh di bagian apa selain kakinya? Tangan dan kepala. Betul sekali. Berarti nomor 2 punya kelompok B. Ayo sekarang kelompok A. Mau pilih angka berapa lagi? Kalau mau bikin 3 garis, pilih nomor 5 atau 4 ya. 4. Oke, nomor 4 pertanyaannya. Mengapa Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Menyayangi muridnya supaya Iya. berdosa. Ya, Tuhan Yesus menyayangi murid-muridnya. Lalu mengajarkan untuk berbuat baik, ya toh? Oke, ini kelompok A ya. Nah, kalau kelompok B nggak mau kelompok A menang, kelompok B mesti ngambil nomor 7. Atau kalau enggak, boleh juga ambil kelompok B, boleh ngambil nomor 5 juga, supaya bisa menang. 7. Oke, nomor 7. Sebelum menyeka kaki murid-muridnya, Tuhan Yesus membuka apanya? Yuk, apa yuk? Tadi Kak Ika dengar ada yang ngomong sudah benar tadi itu. Apanya yang dibuka? Ayo. Feren ya? Ya. Buka apanya? Kain. Yang keras, Feren. Kain apa? Kain ikat pinggangnya. Oh, bukan. Yang dibuka Tuhan Yesus adalah, ayo apa? Kelompok A. Siapa? Kelompok A. Kelompok A, oke. Kelompok A, apa yang dibuka oleh Tuhan Yesus? Jubah. Betul. Yang dibuka Tuhan Yesus adalah jubahnya. Ya, kelompok A yang menang. Kelompok A betul 3, berarti kelompok A sudah menang. Ini, bikin garis ini ya. Iya.
gitu kita mainnya, adik-adik. Oke. Kelompok A menang untuk sementara, kelompok B jangan nyerah dulu ya. Nanti minggu depan kalau kita main lagi, kita akan bikin lagi. Oke? Oke, sekarang kalau gitu, Kak Lydia, kita ngapain ya? Sudah hampir selesai, Kak. Iya, tapi kayak Kak Ika tadi dengar ada yang ulang tahun loh, Kak Oh, Lydia. iya. Ayo, siapa yang ulang tahun? Ayo. Yang ulang Siapa tahun ya? adalah siapa? Angga. Angga, happy birthday. Selamat Happy ulang birthday, tahun, Angga. Iya, Kak. Ya, ini berarti ulang tahun keberapa nih? Ke-12 kah atau Ke-12. oh ke-12, selamat ulang tahun ke-12. Kak Lydia, kita perlu nyanyikan nggak happy birthday buat Angga? Boleh, Kak. Kakak ada musiknya? Nggak ada. Oke, Kak Lydia play dari YouTube. Kak Lydia punya lagunya? Ini, Kak. Bentar. Ya. Oke. Happy birthday to Happy birthday. Angga. Happy birthday, Angga. Lah, kok cuman Kak Lydia sama Kak Ika yang nyanyi, yang lainnya juga dong. Yang lainnya nyanyi di mute dalam hati. Oke, kalau gitu kita akan doa penutup ya Kak Lydia ya, ngucapin sambil mendoakan Angga yang ulang tahun. Yang lain ada pokok doa yang Iya. mau didoakan? Oh, ujian PTS. Sudah ujian. Oke. Kak Lydia Besok dicatat ujian nanti. matematika. Ada ujian. Semuanya Besok ujian IPA sama sains. Ternyata besok sudah saatnya ujian Kak Lydia. Jadi kita harus mendoakan adik-adik yang ujian. Saya ulangan Mandarin. Ujian. PI Kaila ya. PO, Iya. kali tinggal 2 hari lagi ujian. Oke, wah semuanya ujian nih berarti. Oke, kalau gitu kita doakan yang ujian, teman-teman adik-adik yang ujian, teman Angga yang ulang tahun ya. Kak Lydia, kita nyanyi lagu kelimanya sekarang atau setelah kita doa? Lagu apa, Kak? Lagu Yang Ini. terakhir ya? betul, Kuat Hebat dan Besar. Sekarang, Kak. Sekarang ya, kalau gitu Kak Ika share dulu lagu ininya ya. Oke. Share screen dulu ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku.
Oke. Kak Lydia, doa penutup Kak Ika atau Kak Lydia nih Kak Lydia? Terserah Kak Ika. Mau siapa? Oke, kalau gitu Kak Ika minta tolong Kak Lydia deh. Oke, Yang Kak. mendoakan adik-adik, mendoakan Angga, sama kita doa penutup ya. Oke. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang telah dibagikan oleh Kak Ika. Kiranya setiap kami boleh mengerjakan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh terus menolong, memberkati banyak orang, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa terkhusus untuk Angga. Kami mengucap syukur karena Engkau boleh menambahkan 1 tahun lagi kepada Angga, dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini untuk Angga, dan kami berdoa kiranya Engkau boleh memberkati Angga dalam kehidupan sehari-harinya, memberkati dalam sekolahnya, memberkati juga dalam pergaulannya, kiranya Engkau juga menolong supaya ia boleh bertumbuh sesuai dengan firman-Mu juga, dan juga Engkau memberkati dengan kesehatan dan kekuatan yang datangnya dari Engkau, dan juga menolong untuk setiap perkembangan pertumbuhannya. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga kedua orang tuanya yang terus menemani Angga, kiranya Engkau boleh menolong mereka untuk boleh mendidik Angga menjadi anak yang lebih baik lagi setiap harinya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap teman-teman yang akan ujian maupun yang sudah ujian, kiranya Engkau boleh menolong untuk semuanya yang mereka perlukan dalam ujian ini Tuhan, Engkau memberkati. Engkau juga memberkati jam mereka saat belajar, kiranya mereka boleh belajar dengan baik, boleh memahami setiap materi yang ada, dan juga mereka boleh mempunyai kepercayaan diri untuk menjawab setiap pertanyaan dalam ujian mereka, dan Engkau juga menolong supaya mereka boleh memperoleh nilai yang terbaik ya Tuhan. Berkati supaya mereka juga boleh fokus selama belajar maupun mengerjakan ujiannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, menyerahkan seluruh pergumulan kami juga ke dalam tangan-Mu. Kami akan percaya Engkau Tuhan yang mampu menolong setiap hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Ya, makasih Kak Lydia. Makasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Ya,